Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita eh, ketemu lagi di materi hari ini, kali ini. Materi di seri kewirausahaan berbasis teknologi atau di Technopreneur ya. Materi ini saya akan membahas tentang profesi dan keterampilan bidang IT, di mana materi ini sebenarnya lebih fokus atau lebih eh, mengarah kepada bagaimana kebutuhan tentang SDM IT secara lebih luas ya, tidak hanya di bidang startup di eh, Indonesia ya pada khususnya dan juga bisa di dunia. Pada mata kuliah ini, kemampuan akhir yang direncanakan ada dua. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami kemampuan dasar di bidang IT. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat memahami kebutuhan kompetensi bidang IT. Eh, saya mungkin mengawali pembahasan kita dengan membahas atau menunjukkan bagaimana bisnis digital saat ini merajai ya hampir seluruh bidang bisnis yang ada di dunia. Ya, mulai dari yang sifatnya sebagai suplemen ataupun yang core bisnisnya adalah bergerak di bidang digital. Saya coba mengambil dari sumbernya dari World Economic Forum di tahun 2020. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada peningkatan-peningkatan ya, meskipun di tengah pandemi ya, tetapi ada peningkatan-peningkatan yang ini menunjukkan bahwa sebenarnya bisnis digital punya peluang yang cukup besar di masa mendatang meskipun berada dalam situasi pandemi. Misalkan di North America terdapat pertumbuhan pada online retail orders hingga mencapai 146% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian fenomena lain adalah ada eh, sekitar 25% ya, konsumen yang melakukan pembayaran purchasing dengan menggunakan mobile devices. Paling tidak dalam seminggu sekali lah. Tetapi ini tentunya fenomena yang cukup menarik karena ternyata saat ini transaksi pembayaran dan seterusnya itu lebih dominan dilaksanakan secara mobile atau mandiri oleh para nasabah atau konsumen. Yang berikutnya ada sekitar 48 konsumen, ada 48 employee ya. Ini yang melaksanakan adalah employee yang menyukai bekerja secara remote dari rumah. Ya, meskipun mungkin tidak full time ya, jadi hanya part time, tetapi dengan kondisi saat ini ternyata hal tersebut menjadi sesuatu yang cukup menarik. Kemudian sekitar 20%, nah ini ada juga fakta menarik lainnya, adanya peningkatan ya sekitar 20% terhadap bidang telemedicine. Jadi apa namanya di bidang kesehatan ya, tetapi yang lebih condong atau lebih banyak menggunakan teknologi informasi. Kemudian ada 22% ya yang capital venture, ini fenomena berikutnya, capital venture yang menginvestasikan modalnya di perusahaan atau di startup yang bergerak di bidang education teknologi. Tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat positif bagi perkembangan bisnis digital. Nah, secara umum juga saya mencoba mengulas ya bagaimana tren perkembangan
teknologi informasi ya, saat ini dengan mengacu pada salah satu makalah dari Wiseto Agung, seorang senior member dari IEEE. Beliau mendata beberapa tren ya di bidang teknologi yang tentunya ini akan sangat mempengaruhi perilaku konsumen maupun perkembangan dari bisnis ya secara menyeluruh ya di dunia. Yang pertama ada artificial intelligence, tentunya sekarang ya semua sudah menggunakan AI ya dalam berbagai bentuk untuk mendukung kelancaran atau kemudahan dari bisnis. Yang kedua adalah adanya kebutuhan atau perkembangan terkait dengan big data analytics. Saat ini semua perusahaan ya sudah tidak lagi mengandalkan pola-pola lama ya untuk melakukan analisis terhadap bisnisnya, tetapi kebanyakan memang mengedepankan pemanfaatan data sehingga hampir seluruh aktivitas didasarkan pada data dan ini dikenal dengan istilah data driven. Nah, kemudian yang lainnya yang tentunya juga ikut berkembang adalah terkait dengan keamanan ya. Jadi ada pembahasan khusus yang memang atau ada topik khusus yang terus dibahas, dikaji terkait dengan cyber security. Internet of Things juga terus berkembang ya, digunakan di berbagai lini ya, bahkan mungkin di di bidang-bidang yang sebelumnya itu belum tersentuh dengan digitalisasi bisa langsung diintegrasikan dengan Internet of Things. Misalnya contohnya sekarang ada smart farming misalnya begitu ya. Smart farming, kemudian ada contoh lain misalnya fishery ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang semuanya ini sangat mengembangkan atau sangat relevan dengan Internet of Things. Yang berikutnya adalah drones. Teknologi drones ini tentu sekarang fungsinya sangat luas ya. Jadi manusia saat ini mengembangkan fungsionalitas dari drone lebih dari yang tidak kita bayangkan atau prediksi sebelumnya. Misalkan ada yang di bidang militer atau yang di bidang jasa angkut, misalnya seperti kargo. Nah ini tentunya tren yang harus kita antisipasi. Robotics terus berkembang ya. Kemudian augmented reality saat ini dengan belajar dari rumah ya, kemudian kuliah dari rumah, semuanya kemudian membutuhkan peran dari VR maupun ER. Kemudian ada 3D printing, ini juga saat ini sudah bukan hal yang suplemen lagi ya. Ini sudah menjadi hal yang mendasar. Bahkan di UMKM ini menjadi teknologi yang sangat dibutuhkan. Blockchain masih merupakan teknologi baru yang terus diminati, bagaimana keamanannya dan seterusnya. Kemudian cloud computing, hampir semua jasa layanan ya saat ini yang berbasis teknologi disediakan dalam bentuk cloud computing, baik itu untuk storage atau penyimpanan, untuk platform dan lain sebagainya. Jadi ada storage, ada platform, dan seterusnya. Dan terakhir adalah virtual reality. Tadi yang saya sampaikan punya korelasi secara tidak langsung dengan augmented reality untuk bisa dimanfaatkan dalam aktivitas belajar dari rumah. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian saya mengambil dari enterpriseproject.com ya, di mana di web tersebut klasifikasikan ada 3 skill utama ya di dalam bidang IT. Ada hard or tech skill, ada soft atau core skill, dan ada digital skills. Tentunya saya tidak bisa mengulas semuanya ya.
saya pilih beberapa yang ini memang dibutuhkan secara langsung ya di bidang IT yang langsung direkognisi. Misalkan yang sekarang sedang atau sangat tren disebutkan di mana-mana perlukan untuk pengembangan bisnis, misalnya data science ini. Jadi kebutuhan terkait data di sini saya lingkari ada 3. Ada data science, kemudian ada data analytics, ada data visualization, kemudian yang lainnya ya seperti AI ya, machine learning, kemudian Internet of Things dan security. Ini tentunya skills yang wajib ada. Sisanya seperti cloud dan software engineering ini sudah sebuah kepastian ya. Jadi ini pasti saat ini dibutuhkan. Kemudian yang terkait dengan soft skill tadi ada communication ya. Kemudian ada collaboration, consulting, coaching. Kemudian bagaimana bisa influence, mempengaruhi. Misalnya seorang CEO memiliki kemampuan untuk bisa mempengaruhi bawahannya sehingga bisa lebih produktif misalnya begitu ya. Kemudian empathy, networking, dan problem solving. Jadi 8 soft skill ini juga seharusnya dimiliki oleh mereka yang akan terjun di bidang IT. Sedangkan yang terakhir terkait dengan digital skill ini terkait dengan kemampuan digital yang dibutuhkan saat ini. Saya sebutkan saja ada agile method, ada design and thinking. Ini nanti akan ke depan akan sangat banyak ya diperlukan. Ada DevOps yang kaitannya dengan optimalisasi produk ya terhadap kebutuhan user. Ada journey mapping, platform model dan product mindset. Nah ini kira-kira kebutuhan keterampilan yang diperlukan di bidang IT di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Berikutnya saya coba ulas beberapa tren kebutuhan keahlian IT ya yang ada di beberapa situs, misalnya dari computer.org, dbengines.com, softwaretestinghelp.com, dan edureka.co. Nah, apa saja yang di sini menjadi demanding tools ya. Jadi dalam 1 tahun terakhir, misalnya di programming ya, ada Python, ini digunakan di berbagai uh, produk ya, program, apalagi khususnya terkait dengan data science misalnya. Kotlin, Java ya, Java juga masih sangat powerful, JavaScript, TypeScript, Go, Swift, dan lain sebagainya. Sedangkan di database ya, beberapa vendor masih merajai seperti Oracle dan MySQL, kemudian MySQL Server, Postgre. Meskipun ada yang sifatnya NoSQL ya, misalnya MongoDB, kemudian dan lain sebagainya. Ini beberapa database yang sekarang demanding. Kemudian operating system secara keseluruhan ada Android, ada Windows, iOS, Mac, dan Linux. Sedangkan untuk DevOps tools ya dari berbagai sumber ada Selenium misalnya ya, ada Docker dan seterusnya. Jadi tentunya Anda selaku calon lulusan di bidang IT diharapkan juga bisa menguasai ya kebutuhan-kebutuhan yang saya sebutkan dalam slide ini untuk bisa mempermudah Anda dalam baik itu dalam pengembangan bisnis ke depan maupun dalam untuk memperoleh pekerjaan. Selanjutnya, nah bagaimana dengan tren pekerjaan baru saat ini? Saya mencoba merangkum dari World Economic Forum di tahun 2016. Ya, di sini dibagi beberapa ya, ada komersial, kemudian teknologi, ya, kemudian di bidang web, di bidang marketing, kemudian di facilitation dan human resources. Beberapa yang cukup menarik menurut saya, misalkan seperti ada fraud manager di komersial. Ini terobosan atau mungkin bidang pekerjaan yang sangat baru dan butuh kemampuan misalnya forensik dan lain sebagainya.
Kemudian ada yang lain juga di bidang teknologi, misalkan ada data protection officer. Nah, ini juga termasuk cukup baru, di mana eh, job desk-nya adalah melakukan proteksi terhadap data. Ada Scrum Master juga ini ya, jadi eh, terkait dengan teknologi. Kemudian di web ya, saya rasa ini semua sudah sangat memahami hampir semuanya. Ditambah ada CEO Manager ya, jadi Search Engine Optimization Manager. Di bidang marketing, menurut saya yang cukup menarik ada digital copywriters. Bagi mereka yang ini senang membuat tulisan-tulisan di digital ya gitu ya. Kemudian juga caption-caption yang menarik misalnya gitu ya, yang menginfluence berbagai pihak untuk bisa menggunakan produk tersebut. Ada juga media acquisition manager dan user experience designer. Di facilitation itu ada ini ya, service design thinker. Nah, ini cukup menarik karena uh, job desk-nya salah satunya adalah melakukan uh, desain apa namanya terhadap knowledge di dalam perusahaan. Kemudian ada Chief Chief Listening Officer (CLO). Ini juga termasuk yang baru di dalam jabatan sebuah pekerjaan. Di Human Resources ada Employer Brand Director, di mana di dalamnya juga ada sosial media strategis. Nah, kira-kira inilah pekerjaan baru yang nanti tentunya sangat demanding di masa mendatang. Nah, saya coba mengulas, tidak semua tentunya ya, dari berbagai jabatan tadi atau berbagai jenis pekerjaan tadi. Misalkan di sini ada Digital Account Manager ya. Nah, di Digital Account Manager ini menariknya ternyata eh, kita bisa melihat misalnya dari skala 0 sampai 4 dari sekian kompetensi yang ada tadi, maka mana yang paling dibutuhkan atau yang paling menonjol dari Digital Account Manager. Di sini kita lihat ada di komersial ya. Kemudian di soft skill tadi yang kita sudah bahas dan di marketing. Jadi tiga aspek ini yang tentunya sangat dibutuhkan kepakaran ya untuk bisa menjadi digital account manager. Selanjutnya di Chief Data Officer, yang di sini saya lihat yang paling dominan adalah big data ya. Kemudian yang berikutnya manajemen dan leadership, baru kemudian misalkan marketing dan lain-lain ya. Jadi ini tentunya dapat memberikan gambaran kepada Anda kira-kira seperti apa sih nantinya kondisi di dalam sebuah startup atau di dalam sebuah perusahaan berbasis teknologi. Nah, di Indonesia juga pemerintah sudah menentukan ya melalui eh, peta okupasi nasional bidang IT ada 16 bidang pekerjaan dimulai dari data manajemen sistem ya. Di dalamnya ada berbagai job desk yang harus dilakukan. Kemudian dan lain-lainnya termasuk ada IT governance and management. Nah, ini juga termasuk di dalam okupasi nasional bidang IT. Ada integration application system, ada IT security dan compliance dan lain sebagainya. Ini tentunya membuka peluang bagi kita ya untuk bisa spesifik di salah satu bidang sehingga nanti kita bisa masuk sesuai dengan apa rencana yang atau kompetensi yang sudah Anda miliki. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan kebutuhan IT di bidang yang berdampak bagi banyak orang. Ini tentunya menjadi poin plus. Kenapa? Karena dengan kita bisa masuk ke dalam bidang ini, ya. Jadi produk yang kita kembangkan atau jasa yang kita tawarkan nanti bisa eh, memenuhi kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan dari eh, masyarakat. Nah, karena sudah memenuhi kebutuhan, maka otomatis ini akan terus digunakan atau dibutuhkan.
Apa saja itu? Misalnya ada clean energy, kemudian ada eh, cloud education misalnya ya, ada anti corruption tracking, kemudian ada touchless technology. Ini yang sekarang di tengah pandemi ya, COVID-19 ini sangat dibutuhkan untuk menghindari kontak langsung dengan orang banyak gitu. Jadi untuk menghindari kontak langsung atau kontak fisik dengan orang banyak. Oke. Nah, berikutnya terkait dengan kebutuhan di SDM SDM IT di bidang startup. Nah, ini saya ambil dari entrepreneur.com dengan mengacu pada di tahun 2018 ya, dari 50 top startups ya, dibutuhkan 3.000 pekerjaan baru ya, atau job posisi baru yang disediakan melalui situs LinkedIn. Nah, dari situ bisa kita lihat apa saja yang dibutuhkan. Pertama adalah software engineer. Jadi pengembang software, di mana secara umum ya kebutuhan skill yang dibutuhkan atau kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan antara lain seperti bisa melakukan coding ya, kemudian memiliki kemampuan untuk mendesain platform web dan mobile development, serta yang terakhir adalah quality assurance. Yang kedua adalah operation. Jadi kalau ini mungkin menjadi CTO gitu ya. Kalau operation ini paling tidak COO, Chief Operation Officer. Apa saja macam-macam ya yang job desk-nya ya, dari streamlining startups, kemudian improving customer satisfaction, ya kan? Kemudian working and understanding different roles within an organization, kemudian creating procedure and guides for the education for the organization, juga termasuk dalamnya adalah quality control. Yang berikutnya data scientist, ini tentunya kebutuhan semua pihak, dan mobile developer. Mobile developer fokusnya kurang lebih pada pengembangan aplikasi ya, baik iOS maupun Android. Kemudian juga bisa memahami beberapa bahasa pemrograman yang lain untuk bisa saling terintegrasi. Saya rasa itu materi kita pada sesi ini dengan topik tadi profesi di bidang IT. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.